Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani ubi jalar seluruh Indonesia ya. Hari ini saya akan menemani kawan-kawan khususnya pecinta ubi jalar seluruh Indonesia ya. Nah, apa agendanya Bang Heri hari ini? Yuk kita bersama-sama apa yang akan saya sampaikan. Semoga ini nanti ada manfaat untuk kita semuanya ya. Simak sampai akhir, jangan diputuskan karena ada door prize di tengah atau di belakang. Door prize-nya apa? Ditunggu saja nanti ya. Ya, ini untuk varietas yang akan kita bahas tetap di hari ini ya. Seperti janji yang lalu-lalu ya. Agendanya tetap di lahan yang sama, ini dekat Gubuk Asmoro ya. Ini kurang lebih ada yang sudah berumur 1 bulan untuk varietas red kasdu milik saya, juga ada yang usianya baru 2 minggu, ada yang baru tanam ya. Dalam satu lokasi ini sudah 4 kali penanaman. Maksudnya itu ya karena kita kesibukannya nggak bareng, jadinya yes saklong garing garap gitu ya. Nah, ini kemarin masih tersisa 1 pohon ya, karena terlanjur sudah saya tanami, belum saya potong ya. Akhirnya nunggu di bulan ketiga saat panen nanti akan saya robohkan. Ini sebagian sudah roboh, yang atas juga sudah ya. Itu barusan kemarin sebagian saya tanam. Nah, ini kita fasenya hari ini akan membahas tentang perawatan saja ya. Ini tidak membahas tanam menanam atau pupuk memupuk. Yang jelas ini cuman hari ini akan saya sampaikan tentang tata cara perawatan ubi jalar yang berusia kurang lebih 1 bulan ya. Bagaimana tutorialnya? Yuk diikuti seperti ini ya. Yang jelas untuk fase ini adalah yang biasa sering saya lakukan di sini, karena inilah hanya kemarin kita tidak memakai ultivator atau kita kerjakan secara manual. Nah, ini wajib kita lakukan dangir atau penggemburan ulang ya. Nah, bisa menggunakan alat seenaknya Anda sendiri ya. Mungkin bisa cangkul, bisa menggunakan wangkil, atau mungkin garpu kecil, atau bahkan tangan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Intinya kita melakukan penggemburan ulang. Tapi kalau tangan kayak gini ya jangan ditiru ya. Kalau tidak terbiasa nanti terkelupas, dan itu sudah pasti ya. Nah ini bongkahan-bongkahan seperti inilah yang harus kita gemburkan saat fasenya itu sekitar kurang lebih 1 bulan ya. Usahakan penggemburan ulang itu di bawah 1 bulan ya, karena pembentukan umbi itu sudah terbentuk ya. Yang jelas akar umbi itu sudah ada, akhirnya ya harus lebih hati-hati kalau usia tanaman itu lebih 1 bulan ya. Nah, ini saya akan presentasikan dengan penggunaan cangkul ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya saja. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Kita secara tipis saja penggemburan itu bagian atas ya. Yang jelas kita ini hanya untuk mematikan rumput juga, sekaligus pemberian rongga atau pori-pori dari tanah ya yang ada di sekitaran ubi jalar kita ya. Nah, kemarin juga ada yang menanyakan, Bang, apa harus kita lakukan dangir atau penggemburan ulang? Nah, itu pertanyaan yang harus saya jawab sekarang ya. Nah, ini buat kawan-kawan, ini perlu sekali ya kita lakukan penggemburan ulang sekali ini, apalagi di usia fasenya itu masih di bawah 1 bulan. Nah, ini sekaligus merapikan bedengan yang mungkin terkikis karena hujan yang terlalu lebat. Nah, contohnya ini akar ini jadi umbi ya. Kalau kita tidak hati-hati seperti ini akan terputus ya. Jadi makanya kalau usianya sudah lebih 1 bulan, kita harus lebih hati-hati ya. Intinya itu. Carane gugah lemah lah, lek cara wong biyen ngono, lek cara wong Jawa ya. Wong lemah digugah ya. Ya, ini yang jelas untuk membuka pori-pori tanah, sekaligus merapikan bedengan kita yang terkikis oleh hujan seperti itu. Dan juga untuk memecah bongkahan tanah ya, bongkahan tanah yang kemarin kita kerjakan secara manual otomatis. Nah, ini bekas cangkulan kan masih besar-besar ya kemarin. Jadi ini wajib
kita lakukan penggemburan ya, sekaligus untuk pencabutan gulma seandainya di lahan kita itu terdapat gulma-gulma. Yang jelas gulma itu usahakan steril dari lahan ya. Contohnya ini harus kita cabut biar bersih, hasilnya nanti akan memuaskan kita ya. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah ini ya, mudah banget ya. Nah fase ini adalah fase yang sangat menentukan keberhasilan kita saat bercocok tanam atau menanam ubi jalar ya. Hal sepele tapi banyak yang menyepelekan, tapi hasilnya ya akan berbeda jauh antara yang kita lakukan penggemburan ulang di usia kurang dari 1 bulan pasca tanam untuk ubi jalar kita ya. Jadi walaupun terkadang rumputnya hanya 1, 2, 3 bahkan tidak ada, apalagi kalau pembuatan bedengan kita itu secara manual, otomatis bongkahan itu tidak akan bisa kepiar atau lebih gembur ya. Jadi fase ini pembentukan umbi akan terganggu jika kita tidak melakukan penggemburan ulang. Jadi ya kalau kita ingin menanam sekali tanpa penggemburan, itu usahakan penggemburan itu dari awal, dari nol kita sudah bikin gembur. Jadi untuk tahap seperti yang saya lakukan ini, kita tidak susah-susah atau repot-repot melakukan penggemburan ulang. Tetapi kalau kita melakukan pembuatan bedengan ini secara manual seperti yang pada lahan saya ini wajib kita lakukan penggemburan ulang ya. Yang jelas hasilnya biar lebih maksimal ya. Sebenarnya kalau tidak dilakukan penggemburan pun sudah bagus ya, tapi sekarang ya ini kita memilih hasilnya maksimal atau mendekati maksimal, itu aja ya. Karena kita selalu berkomitmen menanam itu usahakan semaksimal mungkin. Jadi ya tahapan demi tahapan harus kita lakukan. Itu kita sesuaikan dengan lahan kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan tanamannya, juga kondisi lahan kita. Lahan kita di awal bagus, sudah gembur, itu bagus, kita bisa dilakukan penggemburan atau tidak. Tapi kalau secara manual rata-rata belum bisa maksimal untuk hasilnya. Jadi kita lakukan penggemburan ulang di fase sekitar 20-30 hari. Itu waktunya yang sangat singkat penanaman ubi jalar ya. Jadi fase itu kita manfaatkan untuk penggemburan ulang. Sekali lagi itu saya tekankan untuk penanaman ubi jalar agar hasilnya lebih maksimal dari biasanya ya, seperti itu. Nah ini contohnya ya, ini karena semua manual akhirnya gini ya, masih besar-besar untuk bongkahannya. Jadi seperti ini ya, ini kita lakukan penggemburan seperti ini. Nah ini nanti akan membentuk umbi ya. Bagian umbi itu yang berada di sekitar area batang itu akan lebih maksimal kalau kita lakukan penggemburan ulang ya. Yang jelas seperti itu. Sekaligus kita pengamatan adanya juga hama, juga penyakit, itu akan lebih efektif kita melakukannya di masa-masa sekarang seperti ini ya. Nah itu tadi ya, door price apa mas? Ya door price yang disampaikan tadi entah di awal atau di tengah belakang ya apa? Itu tadi yang saya sampaikan door price-nya ya. Semoga pengetahuan yang saya punya sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bukan cuma saya tapi untuk semuanya ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi salah satu mungkin acuan Anda membandingkan dengan metode Anda yang pernah saya dilakukan di lokasi Anda atau tidak ya. Yes, ini bisa berpengaruh ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah terbiasa atau kulino, ya, kulino itu ya terbiasa itu ya, tidak digemburkan ulang di antara usia 20 sampai 30 hari, ini coba Anda membuktikannya. Nah, ini jadikanlah referensi atau perbandingan metode penggemburan ulang di usia kurang lebih 1 bulan ini nanti pada lahan Anda. Walaupun lahan Anda tergolong gembur ya. Nah, itu tadi coba dipraktekkan antara yang dengan metode yang saya terapkan ini dengan tanpa direkayasa. Ya pokoknya apa ini lah. Nah, metode ini dangir atau penggemburan ulang di usia itu Anda terapkan. Jangan semua diterapkan, tapi ya mungkin kalau Anda katakanlah punya 5 bedeng, 1 bedeng saja sebagai percobaan, digemburkan ulang seperti yang saya lakukan. Nanti hasilnya seperti apa, itu Anda bisa melihat di usia 2 bulan nanti
umbinya seperti apa, itu saja ya. Mudah banget ya pokoknya. Nah, oke kawan, untuk teman-teman yang sudah menyimak dari tadi, nah itu tadi ya, bonusnya ya ilmu. Oke, tetap semangat untuk para petani seluruh Indonesia. Untuk para petani ubi ya, itu tadi ya sekilas pengetahuan yang mungkin perlu Anda buktikan atau Anda terapkan. Semoga aja bermanfaat untuk Anda dan kita semuanya. Tetap para petani tetap semangat walaupun musimnya hari ini usum becek ya. Kalau wong ini becekan luar biasa ya. Oke, salam tani Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.